Assalamualaikum, anak soleh soleha. Kali ini Pak Gilang akan memberikan materi ulang, materi kelas 3 mengenai percakapan yang sudah kita pelajari kemarin, dan tolong dipelajari lagi ketika untuk menghadapi UAS, ya, menghadapi PAS. Oke, yang pertama di sini ada percakapan bagian 1. Di percakapan bagian 1 ini ada Adi dan Doni, ya. Sini kita lihat pertama. Nah, Adi ini menanyakan ke Doni, "What's your name? What's your name?" What's your name ini artinya adalah siapa namamu, ya. Lalu Doni jawab, "My name is Doni." Nama saya Doni. Jadi my ini kata kepemilikan saya artinya. Jadi kalau my name ini nama saya. Nama saya Doni. Nah, lalu Adi nanya lagi nih di sini Adi, "Where do you live?" Nah, where do you live di sini maksudnya adalah di mana kamu tinggal. Where do you live? Where ini di mana artinya. You kamu, live tinggal. Jadi di mana kamu tinggal. Nah, do ini hanya kata pelengkap saja antara where dan you. Jadi kalau kita baca where, jadi kita baca where do you live? Where do you live? Di mana kamu tinggal. Nah, cara jawabnya, Doni jawab kan nih, I live in Cibitung. I live. I ini saya, live ini tinggal, in ini di, Cibitung ya Cibitung, nama tempat, nama kota ya. I live in Cibitung. Nah, jadi kalau pertanyaannya what's your name, maka jawabannya my name is Doni karena namanya Doni kan orangnya di sini. Nah, kalau pertanyaannya where do you live, maka jawabannya I live in Cibitung. Nah, kemudian ada lagi di sini pertanyaannya, how old are you? Nah, how old are you artinya adalah berapa umurmu. How old are you? Kalau ada kata-kata how old ini berarti dia menanyakan berapa umurmu. Nah, Doni jawab, I am 11 years old. Saya berumur 11 tahun. Karena 11 ini artinya 11. Kalau umur 10 tinggal diganti aja, I am 10 years old. Umurnya 8, I am 8 years old gitu. Jadi kalau pertanyaannya how old are you, jawabannya ini nih, I am 11 years old. Nah, gitu ya. Kemudian kita ke percakapan bagian 2. Di percakapan bagian 2, di sini juga ada nih Adi Doni nih. Adi Doni lagi berinteraksi contohnya. Nah, Adi menanyakan, how are you? Ya. How are you di sini artinya adalah apa kabarmu. Nah, kalau pertanyaannya how are you, maka jawabannya I am fine. I am fine ini artinya saya baik-baik saja. I am ini saya, fine ini baik-baik saja. Jadi kalau I am fine, saya baik-baik saja. Nah, kalau saya lagi nggak baik-baik saja gimana? Nah, kalau saya lagi nggak baik-baik saja, maka I am not fine. Ada kata no sebelum kata fine. I am not fine. Saya tidak baik-baik saja. Nah, lalu Adi nanya lagi kan di sini, where are you going? Where are you going? Artinya adalah mau kemana kamu? Ya. Where are you going? Artinya adalah mau kemana kamu. Nah, Doni jawab, I want to school. Saya ingin ke sekolah. Jadi kata where di sini artinya adalah kemana, jadi mana ya. Jadi where are you going? Going kan pergi. Jadi kalau ada pertanyaan where are you going, artinya adalah mau kemana. Kamu mau kemana? Lalu Doni jawab, I want to school. Saya, want ingin, to ini ke, school ini sekolah. I want to school. Sebenarnya sih I want to go to school. Coba agak ribet ya. Jadi bapak persingkat jadi I want to school aja. Lebih menyingkat kata I want to school. Saya ingin ke sekolah. School ini kan artinya sekolah. Kalau misalnya ke rumah sakit ya I want to hospital. Nah, gitu. Lalu Adi jawab nih, have a nice day. Have a nice day ini artinya adalah semoga harimu menyenangkan. Nice ini kan hari baik ya. Day ini hari. Jadi kata-kata have a nice day maksudnya adalah semoga harimu menyenangkan. Nah, Doni jawab apa? Thank you. Thank you ini terima kasih. Nah, ini percakapan bagian 1 sama percakapan bagian 2. Lalu kita ke
part of body. Part of body bagian-bagian tubuh. Contoh ada head. Head ini kepala. Hair, rambut. Forehead, kening atau jidat. Eye, mata. Eyebrow, alis. Nose, hidung. Mouth, mulut. Neck, leher. Shoulder, bahu. Arm, tangan. Hand, tangan. Nah, ini kalau arm ini biasanya dari pergelangan tangan, dari apa? Arm ini biasanya tulang tangan kita yang lurus ya. Ini arm. Kalau hand ini lebih ke arah telapak tangan ya. Jadi kalau hand ini ke telapak tangan, kalau arm ini ke pergelangan tangan kita. Bukan apa? Tulang tangan kita. Ini arm. Kalau hand ini telapak tangan biasanya. Lebih ke arah telapak tangan. Nah, finger. Nah, finger ini jari. Oke, finger ini jari. Nah, terus ada lip. Lip bibir. Ada cheek pipi. Ada chin dagu. Cheek pipi. Chin dagu. Ada ear. Ear ini telinga. Knee lutut. Foot kaki dan toe. Toe ini kayak jari-jari kaki ya. Toe. Nah, itu. Nah, sekarang ada contoh kalimat menggunakan part of body. Contohnya, I have 2 ears. Yang pertama, saya punya 2 telinga. Terus ada I have a nose. Saya punya 1 hidung. He has 2 hands. Saya punya 2 tangan. She has 2 eyes. Saya punya 2 mata. You have a chin. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, di sini untuk subjek yang depannya I, you, Dewi pakai have. Nih kan contohnya nih, lihat sini. I ini pakai have. Ya, you pakai have ya. Have itu artinya punya. Jadi have atau has ini artinya sama aja punya. Tapi kalau subjek yang pakai he, she sama it nih. Kita lihat sini contohnya he. He ini ia laki-laki, terus ada she ini ia perempuan. Dia pakai has. Has ini artinya sama aja punya. Nah, gitu bedanya ya. Jadi kalau subjeknya I, you, they, we itu pakai have. I ini kan saya, you kamu, they mereka, we kami. Dia pakai have. I have, you have, they have. Kalau subjeknya he, she, dan it, dia memakai has. Artinya sama aja punya. Nah, tapi kita lihat, perhatikan lagi di sini. Benda yang lebih dari 1, benda apapun, bagian tubuh, hewan lebih dari 1, maka akhiran dari katanya pakai s. Nah, kalau bendanya hanya 1, maka dia tidak pakai s. Contoh kan, I have 2 ears, pakai s, akhirannya ears. I have a nose. Ini 1 ya, ini sebuah. Nose, nose, nggak pakai s kan, nose. Nah, lanjut lagi di sini. He has 2 hands. Karena tangan ada 2, maka handnya di akhiran katanya dia pakai s. Nah, begitu. Oke. Berikut penjelasan dari Pak Gilang, untuk menghadapi PAS. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.